Swipers, ketemu lagi di Swiperna, edukasi membangun farmasi. Kalau minggu lalu kita ngerangkum episode merchandising, kali ini kita akan ngerangkum episode bisnis farmasi yang pernah dibawakan oleh Oscar Ronald dengan topik langkah awal memulai bisnis apotek. Kalau Swipers bingung harus mulai dari mana, yuk simak episode ini. Kira-kira apa aja ya yang perlu dipersiapkan? Bakal ada 2 poin yang masuk ke dalam episode rekap kali ini. Yang pertama adalah alasan memulai bisnis apotek, dan yang kedua adalah pembahasan yang paling penting, yaitu permodalan. Sebelum kita mulai, kalau nanti Swipers ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga dukung kami untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share. Ingat loh, subscribe-nya gratis loh Swipers. Oke, kalau begitu, yuk kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dan membahas tentang bisnis farmasi. Kenapa Swipers harus memulai usaha di bidang farmasi? Ada 3 alasan yang dapat saya kemukakan di sini. 1, Swipers dapat memberikan akses farmasi kepada masyarakat secara luas. 2, tingkat kesadaran kesehatan masyarakat di Indonesia sudah bertumbuh, sehingga Swipers mampu menjadi bagian yang memberikan akses kesehatan masyarakat. Yang ketiga, jumlah apotek di Indonesia baru 35.000 apotek. Sehingga pasar untuk dunia farmasi masih sangat luas. 3 alasan tadi adalah alasan kenapa kita harus berusaha di dunia farmasi. Itu tadi Swipers, alasan kenapa harus memulai usaha sendiri di bidang farmasi, khususnya bisnis apotek retail. Buat penjelasan lebih lengkap, langsung aja tonton videonya dengan judul 2 hal yang wajib kamu ketahui sebelum membuka bisnis apotek. Setelah paham alasannya, maka hal berikutnya adalah memahami modal yang harus disiapkan untuk memulai bisnis apotek. Modal apa saja yang perlu kita siapkan ya? Mari kita masuk ke pembahasan yang kedua. Modal bisnis farmasi. Setiap usaha itu pasti membutuhkan modal. Kita sadari atau tidak kita sadari, semua usaha pertama dimulai dengan niatnya, lalu kita lakukan dengan permodalan kita. Ada 3 sumber modal yang harus kita pahami. Pertama, itu adalah dana pribadi kita. Apa yang sudah kita usahakan sekian lama, kita tabung dan kita jadikan modal untuk usaha kita. Yang kedua, melalui pinjaman. Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan yang ada hari ini. Tentunya dengan menjaminkan barang-barang pribadi kita, baik dari sesuatu yang berharga di diri kita, rumah, mobil, atau perhiasan, untuk mendapatkan modal usaha. Yang ketiga, kita mendapatkan modal usaha dari mitra bisnis kita. Kalau di dunia farmasi, tentunya mitra usaha kita adalah distributor yang mendistribusikan produk-produk farmasi kepada apotek. Nah, kalau di dalam Swipe RX, kami menjadi mitra usaha dari banyak apotek untuk mengembangkan usahanya dengan program-program yang kita berikan. Baik dari kemudahan cara pembayaran karena adanya kredit limit, adanya loyalty program, dan produk-produk yang sangat kompetitif harganya di market. Dari hal tadi yang saya sebutkan tentang permodalan, maka dapat kita rincikan lagi, permodalan itu sebenarnya untuk apa saja sih? Nah, di sini kita lihat, usaha di dunia farmasi, itu yang pertama kita harus memiliki permodalan dan modal yang dari sisi legalitas yang harus jelas. Di dalam bisnis apotek yang pertama itu ada yang namanya SIA dan SIPA. Itu sebagai modal dasar kita dalam melakukan usaha farmasi. Yang kedua, tentunya untuk mengisi produk-produk apa saja yang akan kita jual. Di dalam sebuah apotek tentunya harus ada obat wajib apotek, ada obat etikal, ada obat bebas. Ada lalu yang ketiga,
kita melihat dari biaya operasional yang berjalan di dalam apotek kita. Satu, kita bisa melihat dari pemilihan lokasi. Yang kedua, dari operasional, listrik, air, dan segala macam yang ada di dalamnya. Adanya kelengkapan pendukung, etalase, pemadam kebakaran, dan sebagainya yang ada di dalam apotek kita. Lalu, dapat dirincikan kembali kewajiban kita kepada negara adalah bagaimana kita membayar pajak. Di sisi lain, biaya yang krusial di sini adalah biaya terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam apotek. Tentunya di dalam apotek itu ada apoteker penanggung jawab, ada asisten apotekernya, lalu ada tenaga teknis yang selalu melayani di dalam lingkungan apotek kita. Maka kesimpulannya di sini, kita harus memperhatikan 4 hal ini di dalam kebutuhan menjalankan operasional apotek. Dengan memahami permodalan untuk membuka bisnis apotek, Swipers udah bisa mulai mempersiapkan modal awalnya nih. Ingat loh Swipers, dengan memahami materi tersebut, seenggaknya Swipers sudah punya modal pengetahuan untuk memulainya. Buat lebih lengkap, tonton videonya dengan judul Berapa Modal Membuka Apotek dan Apa Saja Yang Perlu Disiapkan. Selanjutnya, dalam episode Swipreneur kategori farmasi bisnis akan dibahas tentang bagaimana memahami kompetisi khususnya di industri apotek retail. Pantengin terus channel YouTube kita dengan cara subscribe dan nyalakan fitur lonceng notifikasinya ya. Oke Swipers, barusan adalah rangkuman atau recap Swipreneur bisnis farmasi dengan topik langkah awal memulai bisnis apotek. Terima kasih ya udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan di apotek Swipers. Swipreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe or X.